Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, kawan-kawan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabul ilmi, untuk silaturahim, bertemu dalam satu kajian rutin kita yang insya Allah dalam setiap agenda-agenda kita ada kebaikan-kebaikan yang akan terus berbagi, kebaikan-kebaikan yang akan terus tumbuh di setiap keluarga kita masing-masing. Yang insya Allah ini akan menjadi bekal bagaimana cara kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik lagi. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan pada qudwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Semoga kelak kita semuanya dalam naungan, dalam syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Dan beliau sudah memberikan contoh yang luar biasa untuk kita semua meneladani bagaimana kehidupan beliau. Bangsa Arab ketika itu 600 tahun masa tidak punya nabi, tidak punya rasul, hidup dalam keadaan kacau. Lalu kemudian diutuslah Rasul kita Muhammad SAW dibekali dengan Quran, mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup yang selama 600 tahun itu tak kunjung selesai, tak kunjung kelar, diselesaikan oleh Nabi kita dalam waktu 23 tahun dengan Al-Quran. Yang itu artinya, kalau kita kemudian mengikuti cara Nabi, mengikuti cara Rasul, menyelesaikan setiap permasalahan kehidupan kita dengan Quran, maka insya Allah juga akan selesai. Tatkala kita mau belajar Quran setiap harinya, itu adalah 2 ayat saja. Kita mempelajari Quran 2 ayat setiap harinya, maka dibutuhkan waktu 9, mohon maaf, sudah ya. Dibutuhkan waktu 9 tahun untuk menyelesaikan 30 juz Quran. Namun kalau kita mau belajar Quran setiap harinya 3 ayat, dibutuhkan waktu 6 tahun saja. Dan kalau kita mau belajar Quran setiap harinya 4 ayat saja, maka dibutuhkan waktu 5 tahun untuk menyelesaikan 30 juz Al-Quran. Nah, meskipun kita tidak belajar Quran setiap hari, tapi insya Allah setiap pekan kita belajar dari ayat-ayat Quran yang sudah Allah sampaikan dan sudah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Di Quran banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita ambil, dan malam hari ini tentunya semua nanti kita ambil dari Al-Quran materi kita, yaitu tentang doa-doa yang begitu menginspirasi dalam kehidupan kita. Kita akan belajar kenapa doa itu ada. Kita akan belajar bagaimana kemudian mengikuti cara mereka menggunakan doa itu. Dan kalaupun kita menghadapi permasalahan yang sama, maka
itu bisa kita gunakan juga, sama seperti yang sudah dicontohkan oleh orang-orang sebelum kita. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada materinya. Ya. Ini adalah doa-doa yang menginspirasi kehidupan, ya. Jadi, bagaimana dengan doa-doa ini? Dengan doa-doa ini itu kita mampu mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajaran dan kemudian mengikuti jejaknya ketika dalam mengamalkan ayat Quran, ya. Seperti sudah kita ketahui bahwa setiap doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janjinya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186, ya. Disebutkan bahwa ketika kita ditanya di manakah Allah, maka kita harus menjawab bahwa Allah itu dekat, gitu ya. Nabi diminta menjawab bahwasanya Allah dekat. Dan Allah mengabulkan setiap permohonan, setiap doa yang apabila dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, bagaimana doa itu bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang kemarin sudah kita sampaikan di pekan lalu, ada dua syarat. Yaitu adalah manakala seseorang itu yang berdoa itu memenuhi segala perintahnya Allah, menjalankan segala perintahnya Allah, dan juga serta menjauhi larangannya. Dan hendaklah pula mereka itu beriman kepada Allah, yakin akan kemampuan Allah, bahwa doa kita akan diterima oleh Allah dan juga diijabah oleh Allah. Nah, terkadang inilah yang membuat setiap doa itu di-cancel manakala diri kita meng-cancel doa kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita meragukan kemampuan Allah. Padahal Allah bisa dan Allah mampu mengabulkan doa sebesar apapun. Doa sebesar apapun menurut kita, menurut manusia itu besar, tetapi sejatinya menurut Allah sangat kecil. Setiap doa dan permintaan yang barangkali secara pikiran manusia itu mustahil terjadi, tetapi bagi Allah sangat mungkin terjadi. Ya. Maka syaratnya ada, yaitu mengikuti perintahnya Allah dan juga beriman kepada Allah. Syarat bagaimana setiap doa itu diijabah oleh Allah. Nah, kita akan belajar malam hari ini. Ada banyak doa yang ada di Al-Quran yang kita bisa jadikan pelajaran dan kemudian doa-doa itu bisa menggerakkan setiap sendi kehidupan kita untuk mengikuti dan berubah menjadi lebih baik lagi. Kita awali dengan doanya Nabi Adam alaihissalam. Seperti kita tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam tatkala pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggalnya berada di surga. Dan kelak kita semua insya Allah juga akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantaran dosa yang dilakukan oleh Adam dan juga Hawa di surga ketika itu, dilarang mendekati pohon khuldi. Yang ternyata atas bujuk rayu setan, mereka pun mendekati pohon khuldi tersebut. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, dan itu pun dalam kondisi yang telanjang dan mereka dipisahkan. Jadi tidak bersama, tapi dipisah. Bertahun-tahun lamanya mereka tidak ketemu, lalu kemudian mereka menyadari akan dosa dan kesalahan mereka, lalu mereka pun berdoa. Ini jadi kalau kita punya doa, punya salah, ya kita bisa doa.
mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala yang seperti ini ya. Jadi bunyinya Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya apa? Bahwa ya Allah Tuhan kami ini telah zalim terhadap diri sendiri. Ya, zalim. Sudah melampaui batas, sudah melanggar aturan, sudah melampaui batas-batas yang sudah Allah bataskan begitu ya. Maka jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, doa ini. Ini seringkali ketika habis sholat juga dibaca oleh para imam ya dan juga teman-teman yang lain. Jadi di sini ada sadar betul bahwa diri kita itu sudah zalim. Sadar betul bahwa kita itu sudah melampaui batas. Sadar betul bahwa kita itu salah dan hanya kepada Allah lah kita tuh mohon ampun dan juga ampunan Allah itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ada doa Nabi Nuh alaihi salam. Yang dimana ketika itu diperintahkan untuk membuat perahu yang besar. Dan orang-orang diminta untuk bergabung masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh ini. Ya, bahteranya Nabi Nuh. Namun keluarga beliau justru malah tidak ikut. Ini penting ya, jadi pelajaran bahwa tidak semua orang yang diseru dalam kebaikan itu nurut. Ya, tidak semua orang yang diseru dalam kebaikan itu nurut, termasuk dalam keluarga kita sendiri. Maka tetap harus dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh dengan cara yang frontal. Dalam keadaan seperti itu pun kemudian Nabi Nuh berdoa, ya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wala tazidid dhalimina illa tabaro. Yang artinya, ya Allah Tuhan kami, ampunilah kami, ampunilah aku. Kemudian masih mendoakan ibu bapaknya, ya. Ibu bapaknya. Kemudian orang-orang yang masuk ke rumahku dengan iman, yang ikut dalam bahteranya Nabi Nuh, yang ikut dalam kabalnya Nabi Nuh, dan semua orang laki-laki yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, dimohonkan ampun. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Jadi artinya ketika ada musibah, ketika ada bencana, maka mohon ampun kepada Allah, itulah langkahnya. Bukan solusinya bagaimana. Tatkala kita punya problem, tatkala kita punya masalah, mohon ampun dulu sama Allah. Ya, mohon ampun dulu. Urusan kita sama Allah kita selesaikan dulu. Soal nanti solusi itu urusan belakang. Ya. Jadi di sini doa dulu. Mohon ampun dulu sama Allah. Dan mohon ampunnya tidak untuk diri sendiri. Maka kita doakan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita pun juga harus senantiasa kita doakan untuk kebaikan mereka. Meskipun mereka mungkin dalam keseharian zalim juga sama kita. Tapi ketika kita doa, maka tetap doanya yang baik-baik. Ya, seperti ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada banyak doa Nabi Ibrahim ini, tapi kita akan ambil beberapa saja yang terkait dengan anak dan keturunan. Ya. Di mana dalam surat As-Saffat ayat 100, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Jadi belum punya anak saja, itu sudah doa untuk anaknya. Nah, ini yang kemudian perlu jadi pelajaran untuk kita. Jadi belum punya anak, itu sudah doa kepada Allah, minta dianugerahkan anak, yang itu adalah termasuk anak-anak yang soleh. Di Sufat ayat 100. Dan nanti di ayat ini
di ayat selanjutnya akan dijelaskan bahwa disinilah nanti Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikabarkan bahwa akan memiliki seorang anak. Ya, meskipun istrinya sudah tua, meskipun istrinya mandul. Ya, seperti ini. Tapi yakin dulu kepada Allah, tetap doa dulu. Entah nanti itu diijabahnya dengan cara bagaimana, maka doa. Ya, ini penting ya. Jangan pernah lengah, jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti bagi teman-teman yang masih berikhtiar untuk punya anak. Doa terus sama Allah. Doa anak kita, doa tatkala nanti kita punya anak kita soleh, anak kita solehah, ya, anak kita orang menjadi anak-anak yang baik, menjadi imam yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi pengusaha yang baik, yang jujur, yang amanah. Doa dulu ya, doa dulu sama Allah. Nah, nanti kalau kemudian kita mau lihat latar belakangnya Nabi Ibrahim AS terkait dengan amalan-amalan yang luar biasa, salah satunya adalah beliau itu selalu memuliakan tamunya, menjamu tamunya, ya. Seperti itu. Lalu ada juga doa yang lain yang masih senada dengan ini, yaitu adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Jadi doa untuk pasangan. Ini yang masih berjuang untuk mendapatkan pasangan, nah doa ini cocok ya. Kenapa? Berdoa untuk mendapatkan pasangan dan juga nanti anak keturunannya adalah anak-anak yang ketika dipandang itu menjadi penyenang hati ya. Qurrata a'yun, menjadi penenang hati. Lalu kemudian dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doanya ya. Jadi doa punya pasangan dan punya anak. Ya, ini. Maka yang belum punya pasangan harus belajar dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada juga yang doa lain ya, termasuk punya visi ya, yaitu Rabbij'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhan kami ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku. Nah, jadi doa ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk anak dan cucunya, ya, untuk dzurriyyahnya, ya, dzurriyyahnya berarti keturunannya, ya, sampai dengan di level paling bawah. Begitu punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, begitu seterusnya. Ya, jadi doanya satu, tetapi berlaku untuk dzurriyyah seterusnya. Ya, agar apa? Agar anak dan keturunannya itu menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Jadi tidak hanya sekedar doa untuk diri sendiri, tidak sekedar doa untuk anaknya, tapi untuk seluruh keturunannya. Oke ya. Lalu kemudian yang berikutnya yang masih senada dengan anak, yaitu adalah doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Ketika itu beliau mengerjakan sholat di mihrabnya Maryam dan beliau berdoa. Ini yang masih pengen punya anak ya, boleh dibaca nanti ketika sholat ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doanya ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ayat ini kalau dibaca ketika sholat maka harus dibaca full ya, lengkap. Dari hunalika da'a Zakaria rabbahu, dari depan ya. Tapi kalau untuk dijadikan doa saja di luar sholat maka boleh dibaca Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a ya. Artinya apa sih doa itu? Ya Allah ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar
doa, ya. Dan ini Nabi Zakaria berdiri tatkala masih sholat, belum selesai mengerjakan sholat, malaikat pun datang, ya. Malaikat Jibril datang dengan memberikan kabar gembira bahwa Zakaria akan punya seorang anak laki-laki yang soleh, dan kemudian anak itu sekaligus diberi nama Yahya. Ini sebuah kabar gembira yang luar biasa. Tatkala belum punya anak, minta anak, tidak sekedar minta anak, ya. Tidak sekedar minta anak. Maka anak ini pun harus didetailkan, ya, didetailkan anak yang soleh, laki-laki yang baik, ya, hafiz Quran, menjadi pengusaha, menjadi pemimpin, didetailkan, ya. Semakin detail maka semakin bagus doa tersebut, ya. Seperti doa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Dan ini dibaca ketika sholat, ya. Ini bagus buat pelajaran untuk kita semua, ya. Kita lanjut lagi. Ada doanya Nabi Musa alaihi salam, ya. Ini beliau ketika masih kecil, ya. Ketika masih kecil itu kan suruh milih, ya. Ketika itu antara pisang dan juga bara api, ya. Sebenarnya ketika itu memilih pisang, tapi sama malaikat kemudian tangannya diarahkan memegang bara api, memakan bara api, ya. Sehingga inilah yang kemudian kalau dalam bahasa Indonesia itu orang menyebutkan cidal, ya. Jadi omongannya itu cidal. Cidal tahu, ya. Jadi kurang begitu jelas ngomongnya itu, ya. Maka kemudian dalam dakwah ini kemudian Allah itu berikan fasilitas, ya. Beliau minta kepada Allah agar diberikan fasilitas. Apa itu fasilitasnya? Beliau doa, Rabbi shrahli sodri, ya. Yaitu, ya Allah ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Jadi nerima, gitu ya, ikhlas dengan kondisi yang saat itu, ya. Dalam kondisi seperti itu tuh ikhlas. Diberikan atau lahir dalam keadaan bagaimanapun itu ikhlas, nerimo kalau orang Jawa, ya. Lalu kemudian wayasirli amli, ya, dan mudahkanlah untukku itu urusan. Jadi mudahkanlah segala urusan dalam kehidupanku itu. Dengan kondisi lahir seperti ini itu minta kepada Allah untuk dimudahkan urusannya. Dengan kondisi kita saat ini mungkin terhempit, datangnya cacian, makian, hinaan ataupun teror dari debt collector dan sebagainya, minta kepada Allah untuk dimudahkan urusannya. Wahlul 'uqdatam min lisani. Nah, di sini. Lalu kemudian lepaskanlah kekakuan dari lidahku, karena tadi cidal, maka minta kepada Allah agar dimudahkan ketika menyampaikan dakwah kepada orang lain, agar orang itu mudah untuk menerima dakwahnya, ya. Lalu yafqahu qauli, ya, qaul, perkataan, sehingga agar orang-orang yang mendengar dakwahnya itu faham yang dimaksudkan dan kemudian mengikuti dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya. Selain ini, kemudian Nabi Musa ini diberikan fasilitas oleh Allah, yaitu seorang teman dari saudaranya, yaitu bernama Harun. Ya, jadi Harun dan Musa ini dakwah secara bersama-sama, ya. Seperti itu. Maka diutuslah Harun untuk menemani Nabi Musa ini, ya, dalam dakwahnya agar mudah. Nah, seperti itu. Ya, ada di surat Toha ayat 25 sampai dengan 28 doa ini, ya. Lalu yang berikutnya ada Nabi Yunus alaihissalam. Nah, ini barangkali kita sering mendengar kisah ini, ya. Ini kisah yang banyak kali kemudian kita kalau mau belajar, ya. Disebutnya Zunnun, ya, yaitu kisahnya Yunus alaihissalam, ya. Ketika itu beliau meninggalkan kaumnya. Jadi orangnya kurang sabar dalam dakwah, menyampaikan kebaikan itu kurang sabar. Sehingga dianggap kalau orang Jawa bilang itu mutung, ya. Mutung itu ya tidak mau melanjutkan dakwahnya, lari, ditinggalkan kaumnya. Padahal tatkala Yunus ini meninggalkan kaumnya, kemudian para
kaumnya ini kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nabinya pergi tapi kaumnya malah kembali beriman. Jadi ketika datang peringatan dari Allah, kemudian mereka sadar dan kemudian mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Pergi menaiki sebuah kapal yang kemudian sama Allah ya diundi, kena juga Nabi Yunus lagi. Diundi lagi, kena juga Nabi Yunus. Sampai 3 kali. Berarti kalau sudah 3 kali kok diundi seperti itu, ya sudah. Akhirnya kesepakatan seluruh penumpang kapal, beliaulah yang harus dibuang ke laut. Begitu beliau dilempar ke laut, ditangkaplah ikan paus. Ya. Nah disinilah kemudian Nabi Yunus alaihissalam mendapatkan 3 kondisi dalam kegelapan. Gelap segelap-gelapnya. Ya. Tidak melihat jalan, ya, gelap segelap-gelapnya. Gelap kenapa? 1, gelap karena berada di dalam ikan paus, di dalam tubuh paus itu gelap, nggak ada cahaya. Ya. Nggak bawa cahaya ke sana, nggak ada cahaya, nggak ada lampu. Lalu gelap yang kedua, karena berada di bawah lautan. Gelapnya lautan. Lautan itu kalau kita berada di dalam itu gelap. Ya. Dan yang ketiga adalah gelapnya berada di malam hari. Gelapnya malam. Jadi ketika itu berada dalam perut ikan paus, kemudian berada di dasar lautan, dan sekaligus itu kejadiannya malam hari. 3 kegelapan sekaligus menyelimuti Nabi kita Yunus alaihi salam. Lalu kemudian beliau tersadar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa lari dari medan dakwah ini sebuah kesalahan. Meninggalkan umatnya ini sebuah kesalahan. Lalu kemudian beliau berdoa ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin ya. Kalau mau dijadikan doa, ya Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadz zalimin ya. Yang artinya kemudian mengakui bahwa ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau. Lalu kemudian memuji Allah, ya Maha Suci Engkau ya Allah, dan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim, mengakui akan kekurangan dirinya, mengakui akan kesalahannya, ya. Seperti itu. Lalu kemudian dikisahkan setelah dari ini Nabi Yunus dikeluarkan dari dalam perutnya ikan, ya. Seperti itu. Ya, ini ya. Jadi Nabi Yunus. Kita akan lanjut. Di kisah selanjutnya ada Nabi Ayub alaihi salam, ya. Yang dimana beliau sakit bertahun-tahun dan sakitnya parah, ya. Dikisahkan tidak ada di dunia ini sampai dengan sekarang ini orang yang mengalami sakit seperti Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kalau kita kemudian sakitnya sudah sakit parah, itu pun belum separah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Tapi beliau tetap bersabar dengan penyakit yang diterimanya itu, dideritanya itu. Ya. Lalu kemudian hingga pada keadaan tertentu yang ini mengganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi anni manasya dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya. Jadi mohon kepada Allah ya Tuhanku, sungguh gitu ya. Anni masanya dzurru, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Jadi merayu, ini bahasanya dirayu. Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang Maha Penyayang. Kalau kemudian tidak kepada Engkau yang Maha Penyayang, kepada siapa lagi saya harus minta disembuhkan atas penyakitku ini. Jadi karena sudah mengganggu untuk ibadah. Ketika belum, maka juga tidak minta kepada Allah. Karena beliau menyadari betul bahwa nikmat yang sudah Allah berikan itu jauh lebih besar daripada sakit yang dia terima. Dan disinilah kita juga belajar bahwa sebenarnya tatkala seseorang itu sakit,
maka disitulah dosa-dosa kita itu berguguran, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita ditimpa sakit dan kita kemudian bersabar, ya. Kita belajar dari kisahnya Nabi Ayub alaihissalam terkait dengan doa ini, ya. Maka bagi yang punya penyakit yang cukup lama, doa sama Allah, ya. Kalau memang itu mengganggu aktivitas kita, mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa khusyuk dalam sholat, nggak bisa konsentrasi dalam ibadah, kita mohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit tersebut dengan harapan kita nanti setelah sembuh kita beribadahnya kepada Allah itu makin kencang lagi, ya. Ini. Ada juga doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab, ya. Jadi ya Allah ya Tuhan, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Jadi mohon ampun dulu atas kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu beliau itu berkata dalam suatu ketika beliau ingin menggauli 100 istrinya dan dengan harapan setiap anak, setiap istri itu bisa melahirkan seorang keturunan. Namun beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah. Ya. Jadi beliau lupa untuk mengucapkan insya Allah karena yang bisa mewujudkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari 100 istri yang dia gauli malam itu hanya satu yang hamil dan bisa melahirkan anak. Itu pun anaknya dalam kondisi cacat. Sehingga tidak normal 100%. Ya, atau bisa dibilang anak yang separuh. Gitu. Lalu kemudian sadar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, setelah itu minta kepada Allah untuk diberikan kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahnya, ya. Maka kalau kemudian mau melihat kekayaannya Sulaiman ini luar biasa, ya. Ada lagi Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini seringkali dijadikan doa oleh teman-teman yang kemudian pengen mendapatkan hidangan langit dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak berkah yang bisa didapatkan, ya. Jadi Nabi Isa ini adalah anaknya dari Maryam, ya. Kemudian ketika itu berdoa, ya. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Tuhan kami, turunkanlah sekiranya kepada kami itu suatu hidangan dari langit, ya. Hidangan berarti satu nikmat, satu rezeki yang besar yang diturunkan kepada kita itu, sehingga ketika rezekinya Allah itu turun, saat hidangan itu turun, saat rahmatnya Allah itu turun, seperti saat kita itu sedang merayakan hari raya. Jadi hati kita akan merasa senang, gitu ya. Hati kita akan merasa senang, dan bersama kamilah itu akan ada kebahagiaan. Dan bahkan tidak hanya beliau saja, tetapi orang-orang yang datang sesudah kami. Dan ini akan menjadi tanda bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berilah kami rezeki, dan karena Engkaulah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, ya. Wa anta khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, lalu selanjutnya ini dari terakhir, ya, dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, doa beliau itu adalah terkait dengan kita sebutnya sebagai doa sapu jagat, ya, karena ini mencakup kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan di akhirat, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami itu kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka, ya.
Jadi kita minta kepada Allah untuk diberikan kebaikan di dunia. Kita minta kepada Allah untuk diberikan kebaikan di akhirat. Setelah itu kemudian kita minta kepada Allah agar dijaga tidak kena siksa dari api neraka. Maka kalau kemudian ada yang bertanya, bolehkah kemudian kita minta dunia kepada Allah? Boleh, karena ada ayatnya diajarkan oleh Nabi kita. Dengan syarat seperti kemarin kami sampaikan bahwa boleh kita minta kebaikan dunia, asalkan kebaikan dunia itu untuk kebaikan kita di akhirat. Kita punya minta kepada Allah diberikan anak, maka bagaimana anak itu nanti kelak akan menolong kita ketika di akhirat. Tatkala kita minta harta kepada Allah, bagaimana harta itulah yang nanti akan menolong kita di akhirat. Ya, seperti itu. Maka kita minta kepada Allah diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan juga dipelihara oleh Allah, dijaga dari Allah dari siksa api neraka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa kebaikan di dunia itu ada banyak ya. Termasuk anak yang soleh, kawan-kawan yang baik, komunitas yang baik, yang senantiasa mengingatkan dalam kebaikan, itu juga kebaikan dunia. Ya, jadi kebaikan dunia itu tidak hanya sekedar pada harta saja, ya, tapi pada hal-hal yang lain. Kemudian tatkala kita diberikan kefahaman tentang ilmu, ini pun juga termasuk kebaikan dunia. Ya, dimudahkan kita mengamalkan ilmu, ini juga termasuk kebaikan di dunia. Ya, dari surat Al-Baqarah ayat 201. Oke ya. Nah, doa itu adalah seperti anak panah yang lepas dari busurnya, sekali melesat akan menembus sasarannya. Maka pergunakan doa itu dengan sebaik-baiknya. Kita minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk anak dan juga keturunan kita. Insya Allah anak kita, anaknya tetangga kita juga akan merasakan dampaknya kebaikan dari doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepat pukul 9 ya. Insyaallah kita materi malam hari ini kita akhiri, dan Bapak Ibu sekalian nanti bisa ambil ya pelajaran dari setiap doa-doa tersebut, setiap episode kehidupan yang tadi sudah kita sampaikan ya. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rahmatnya dari kebaikan Al-Qur'an ini menjadi kebaikan yang jauh lebih besar lagi. Gimana caranya? Balighu anni walau ayah, sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Sampaikanlah kebaikan ini kepada orang lain meskipun hanya satu ayat. Kita ajarkan satu ayat kepada orang lain dan kemudian orang lain mengamalkannya, melakukan kebaikan-kebaikan karena ayat yang sudah kita sampaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang sudah mengamalkan ayat tersebut. Dan ini akan terus bergulir bagi bola salju. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan semakin besar dan semakin besar, maka itulah yang nantinya akan menolong kita di akhirat kelak. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Gus Wi. Silakan Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Kang Udin Yulianto yang telah menyampaikan materi luar biasa pada malam hari ini ya, doa-doa yang menginspirasi kehidupan, dan luar biasanya doa-doa tersebut diambil langsung dari kitab suci Al-Quran yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Insya Allah ketika kita mampu untuk bisa melafadzkannya, membiasakannya dalam kehidupan kita di setiap waktu, di setiap saat ketika kita ingin berdoa kepada Allah SWT, insya Allah ya, ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk segera ya Allah hadirkan ya keberkahan ataupun Allah hadirkan ya keridhaannya atas doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya
kita memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bisa bertanya, ya, bisa dengan materi pada malam hari ini, untuk menguatkan atas materi yang sudah disampaikan oleh Kang Udin Yulianto. Kami persilakan yang ingin bertanya. Baik, kita beri kesempatan untuk yang mau bertanya langsung. Ini luar biasa sudah menunjukkan tangan, Ibu Fatmi. Silakan Ya. Ibu, langsung saja kami beri kesempatan untuk bertanya. Ya, makasih Kang Ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-share kembali untuk tata cara dan adab dalam berdoa. Ya, itu aja Kang. Ya. Syukran atas jawabannya. Oke, ya, siap. Bagaimana tata cara dan juga adab ketika kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi salah satunya adalah kita itu harus dalam keadaan suci, ya. Sebisa mungkin dalam keadaan suci atau punya wudu, ya. Meskipun boleh sebenarnya tidak harus pakai wudu. Tetapi kalau kemudian kita punya wudu, maka doa kita akan punya nilai yang plus. Lalu yang kedua, kita muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau tadi disebutkan di beberapa ayat itu, kalau dalam bahasa Jawa itu bombong, ya, bombong kepada Allah. Bombong itu kita angkat dulu Allah, kita angkat dulu, ya, dengan asmaul husnanya, dengan sifat-sifatnya Allah. Ini kita mengakui bahwa Allah itu memang maha besar. Kita mengakui bahwa Allah itu maha pemberi rezeki. Kita mengakui bahwa Allah itu maha pengampun, ya. Lalu kemudian kita mohon ampun pada Allah dulu, ya. Kita mohon ampun pada Allah karena barangkali ada doa-doa kita, ada dosa-dosa kita yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak-banyaknya kita mohon ampun sama Allah, ya. Bisa jadi di 1 jam yang lalu, bisa jadi 30 menit yang lalu kita ada salah, kita ada dosa yang itu mungkin barangkali belum kita mohonkan ampun. Maka sebisa mungkin kemudian kita mohon ampun dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian baca sholawat, ya, sholawat atas Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga kemudian kita baca ayatnya, ayat Quran, ya. Kenapa demikian? Karena setiap kebaikan itu atau setiap doa itu akan lebih cepat diijabah oleh Allah manakala kita awali dengan amal soleh, dengan kebaikan, yaitu adalah dengan baca Quran misalnya, atau kita awali dengan sedekah terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya, diusahakan menghadap ke arah kiblat. Yang berikutnya adab lain adalah melirihkan bacaan. Jadi tidak sambil mentak-mentak begitu, ya. Tidak dengan membentak-bentak, tapi dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih. Dan juga kemudian adabnya adalah sambil mengangkat kedua tangan, ya. Meskipun ada memang beberapa ulama kita yang kemudian tidak harus mengangkat tangan misalnya, ya. Ya enggak apa-apa, tetapi kebanyakan atau jumhur ulama tatkala berdoa itu dengan mengangkat tangan. Bahkan Nabi sendiri tatkala meminta hujan dengan mengangkat tangan dan ketiaknya terlihat atau nampak, itu berarti mengangkat tangan, ya. Jadi tidak kemudian tangannya didiamkan saja, ya, seperti itu. Walaupun ada orang lain yang kemudian tidak mengangkat tangan, ya tidak apa-apa, ya. Kita tidak harus kemudian menceramai beliau, ya. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lalu nanti selesai itu baru disampaikan hajat kita itu apa, ya. Hajat kita apa? Kita mulai dengan mendoakan orang lain, ya. Maka ada dalam satu doa itu misalnya kita sebutkan wal muslimin wal muslimat, ya. Seperti itu, kita doakan orang lain dulu. Baru kemudian nanti terakhir itu adalah hajat kita. Hajat kita apa, begitu. Insya Allah begitu Bu Fatmi, ya. Oh, iya. Nah, untuk mendoakan orang lain, apa kita harus sebut namanya atau kita jamak aja seperti wal muslimin wal muslimat aja, Kang? Jamak boleh,
Tapi kalau kemudian kita tahu hajatnya beliau itu apa, maka sebutkan namanya, sebutkan hajatnya itu apa. Itu. Ya. Untuk doa, kadang saya setelah tilawah selesai terus berdoa hajat saya kadang tanpa minta ampun dulu, tanpa memuji dulu, tanpa sholawat dulu, langsung habis tilawah saya langsung doa. Itu gimana hukumnya? Ya, cara hukum sih boleh-boleh saja. Ini kan seni saja, strategi saja bagaimana kemudian kita itu bisa doa kita tuh segera diijabah oleh Allah, gitu ya. Adab saja kita itu langsung diijabah oleh Allah. Jadi kalau ini anak kecil ketika dia itu meminta sesuatu sama ayahnya, sama orang tuanya, mesti begitu dia pulang sekolah, ini kalau saya waktu kecil ya, begitu pulang sekolah ke sawah, cari rumput buat kambing, atau kambing dibawa ke sawah. Jadi apa yang membuat orang tua kita tuh senang? Kemudian bak mandi kita isi air penuh, malam orang tua masih kita pijitin agar lelahnya hilang, capeknya hilang. Baru kemudian matur sama orang tua, Bapak, Ibu, saya butuh sepatu misalnya. Bapak, Ibu besok mau bayaran. Nah, seperti itu. Seperti itu bukatnya. Kalau cara hukum sih boleh-boleh saja. Misalnya tiba-tiba langsung bilang, Pak, saya mau butuh uang besok buat bayar sekolah misalnya. Boleh saja, tapi kalau kemudian kita nyenengin dulu nih hatinya orang tua, itu pasti akan lebih mudah untuk dijabah. Seperti itu. Nah, kadang kalau di dalam tilawah, kadang teringat sesuatu terus saya berdoa berhenti sejenak, itu boleh enggak, Kang? Boleh saja. Ya, boleh, Nabi itu ketika pernah dalam satu kisah seorang sahabat yang ikut bersama dengan Nabi nginep di rumahnya Rasul, nginep di rumahnya Nabi untuk sholat tahajud. Beliau itu setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah. Pikir sahabat, Al-Baqarah paling nanti selesai nih. Awalnya berpikir 1 juz. 1 juz kok masih lanjut. Berpikir ini paling 2 juz masih lanjut. Mungkin sampai terakhir Al-Baqarah. Ternyata Al-Baqarah selesai masih lanjut di Ali Imran. Nah, barangkali ternyata ini cukup panjang yang dilakukan oleh Nabi, dan setiap Nabi itu ketemu dengan ayat-ayat yang menggembirakan, Nabi juga merasa senang, dan kalau kemudian ketemu dengan ayat-ayat yang sedih, Nabi pun juga akan sedih dan tidak jarang untuk berhenti membaca Qur'annya. Maka lama ya, sahabat yang pernah nginep di rumahnya Nabi untuk ngikut sholat tahajud ini, wah ternyata lama juga ya. Nah, seperti itu boleh ya, apalagi kalau kemudian membaca Quran di luar sholat. Jadi boleh. Mau nangis dulu boleh. Mau nangis dulu boleh. Nggak apa-apa ya, Kang ya. Jadi boleh. Kadang ya suka berhenti sejenak untuk merasakan sendiri, curhat dulu. Ya, betul. Ya, terima kasih ya, Kang, atas jawabannya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih, Bu Kuatmi. Cukup ya. Kita akan lanjut menjawab pertanyaan yang ada di room chat. Ya. Baik, tapi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung masih ada kesempatan ya. Silakan nanti raise hand, mengangkat tangannya. Ini pertanyaan dari Pak Ardian. Benarkah sebaik-baik doa adalah doa yang ada di dalam Al-Quran? Dan adakah buku khusus kumpulan doa yang termuat dalam Al-Quran? Ya, silakan, Kang. Ya. Kalau kemudian ditanya apakah kemudian doa-doa yang terbaik itu dalam Al-Quran, maka ini bukan soal terbaik atau tidak. Ini hanya redaksi saja, ya, redaksi dari doa. Karena sekali lagi doa itu bisa berbahasa Arab, bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Jawa, atau bisa berbahasa apapun. Yang terpenting adalah apa hajat kita, apa keinginan kita, itu kita sampaikan kepada Allah dengan cara dan strategi tadi. Kita puji Allah dulu, kita
bombong Allah dulu, kita angkat Allah dulu dengan segala nama kebaikannya, baru kemudian kita minta hajatnya. Jadi sekali lagi kalau yang ada di Quran itu adalah konteksnya saja, bahasanya saja, maka boleh kita gunakan. Tetapi sekali lagi dalam doa, dalam bahasa Arab, diusahakan kita paham apa doa yang kita ucapkan. Jadi bukan sekedar kemudian gaya-gayaan doa pakai bahasa Arab, bukan. Kalau kemudian itu nggak paham kita doanya lagi doa apa, ya sebaiknya doa pakai bahasa Indonesia saja. Tapi kita harus senantiasa belajar apa sih doa ini tuh. Robbana atina fid dunya hasanah. Setiap hari kita tuh baca doa itu, tapi nggak paham, nggak mudeng itu artinya apa. Maka coba belajar. Ya. Dan seterusnya. Nah, tadi pertanyaan kedua, apakah ada kumpulan-kumpulan doa yang dari Al-Quran misalnya? Ada banyak ya. Nanti coba bisa cari di toko buku. Itu ada, saya sudah pernah melihat berapa doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi memang itu tidak semua doa. Termasuk malam hari ini kan, ini juga tidak semua kisah kita sampaikan. Tidak semua ayat kita sampaikan. Tidak semua doa kita sampaikan. Karena masih ada banyak lagi. Ya. Dan cara yang gampang untuk mengetahui bahwa ayat Quran itu doa adalah dimulai dari kata Robbi atau Robbana. Gitu ya. Saya pernah kemarin bikin e-book 40 doa pilihan dari Al-Quran. Itu semua diawali dari kata Robbana, Robbi. Ya. Mungkin nanti bisa di-share lagi kalau kemudian ada yang belum mendapatkan e-booknya tersebut. Ya. Seperti itu, Gus Wi. Baik, bisa dipahami Pak Ardian? Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Umi Barorah. Izin bertanya Ustadz, doa Nabi Adam dan Nabi Sulaiman alaihissalam tadi tercantum dalam Quran surat dan ayat berapa ya Ustadz? Terima kasih. Ya, oke. Ya. Kita akan buka lagi biar teman-teman paham ya. Ya. Untuk Nabi Adam itu ada di surat Al-A'raf ayat 23 ya. Akan dicatat. Nanti insya Allah kita akan bagikan materi ini ya. Nanti tidak apa. Kita akan bagikan. Terus bisa ya, kemudian Kang ya. Nanti bisa. Karena ini juga bisa kita manfaatkan untuk berdoa ya, betul ya. Nanti berdoa, maka kemudian nanti akan kita sampaikan. Baik, ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya. Ustadz, apa bisa di-share materinya? Oke, berarti bisa. Boleh ya, nanti di-share insyaallah ya. Kita akan share. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Ibu Inayah Ikawati. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah doa-doa yang kita panjatkan itu harus di setiap sholat? Harus doa yang sama atau boleh berbeda-beda? Ini. Ya, tidak harus pas sholat, bisa di luar sholat juga boleh ya. Cuman tadi kami sampaikan, kalau memang ayat ini mau dibaca dalam sholat, maka dibaca secara keseluruhan, mulai dari awal ayat sampai dengan akhir. Tapi kalau hanya mau dipakai untuk doa saja di luar sholat, maka hanya diambil di doanya saja. Ya, itu tidak apa-apa ya. Seperti itu, Gus Wi. Oke, ini ada yang mengangkat tangan, Pak Taufik Alamin. Ada yang mau ditanyakan langsung, Pak? Silahkan buka mic-nya, Pak. Silahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya ingin tanyakan, Kang, apakah kalau kita misalnya habis sholat tahajud atau sholat
duha, kita masih buka, belum hafal doanya, tapi kita masih buka bukunya untuk baca doa, itu apakah boleh, Ustaz? Itu aja, Mon. Ya, oke, ya. Bagaimana kalau kemudian kita belum hafal doanya? Boleh dibuka catatannya, boleh baca, ya. Boleh baca. Yang penting adalah Bapak Ibu semuanya, kawan-kawan, faham tentang doa yang sedang dipanjatkan. Seperti itu, Pak Taufik. Oke, ya. Terima Ya. kasih. Kemudian satu lagi, kalau misalnya biasanya saya kalau bangun mau sholat tahajud itu biasanya jam 4. Jam 4 itu biar dekat sama subuh, setelah sholat tahajud, atau mungkin sampai kadang-kadang setengah 5. Itu apakah boleh itu sholat waktu segitu, nggak harus pas mau dekat-dekat subuh? Terima kasih. Ya, ketika belum masuk subuh, maka masih diperbolehkan untuk sholat tahajud, ya. Tapi barangkali kalau sudah mepet dengan subuh, nanti tahajudnya hanya sedikit, mungkin hanya 2 rakaat saja, gitu ya. Ditambah dengan witir 1 rakaat misalnya, ya. Kalau mau lebih banyak lagi, maka boleh bangun agak awal lagi, lebih awal lagi, sehingga nanti Pak Taufik bisa sambil istighfar lebih banyak, bisa baca Quran lebih banyak, bisa doa lebih banyak. Kalau waktunya mepet, nanti doanya mepet juga. Nggak ada kesempatan baca Quran dan seterusnya. Seperti itu Pak Taufik, ya. Oke, ya. Terima kasih. Ya, oke, ya. Terima kasih. Cukup Pak Taufik, cukup ya. Baik, Terima kasih, kita lanjut. cukup. Ya, baik, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Syaiful Anwar. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, sampaikah bacaan Al-Quran yang kita bacakan itu kita hadiahkan untuk orang tua yang sudah meninggal? Lalu bagaimana kalau kepada orang lain selain orang tua? Ya. Silakan. Insya Allah sampai kalau memang kemudian kita ikhlas memberikannya. Ya, insya Allah sampai, ya. Maka ada di amalan Ihdar Langit yang kami sampaikan adalah kalau kemudian orang tua sudah meninggal dunia, maka doakan bacaan Quran kita. Minimal pahala kita baca Al-Fatihah. Itu insya Allah tembus langsung, ya. Sebagai bentuk kita anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan kepada orang tua kita. Kepada tetangga gimana? Boleh insya Allah, ya. Boleh, ya. Baik, seperti itu Gus Wi. Baik. Jadi semakin banyak doa kepada orang lain, insya Allah juga akan balik ke kita ya Kang ya. Ya, insya Allah, betul. Baik. Lanjut pertanyaan dari VK Ahmad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau berdoa di sujud terakhir menggunakan bahasa Indonesia boleh tidak Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Doa apa sujud, Ustadz? Oke, baik. Dalam sholat itu semua rangkaiannya itu sudah ada, sudah disampaikan oleh Nabi, sudah dicontohkan oleh Nabi, itu masuknya rukun, ya, rukun-rukun sholat, dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, dimulai dari bacaan-bacaannya sudah diajarkan oleh Nabi, dan ada beberapa tempat yang kita itu bisa doa, kita bisa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hajat-hajat kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kemudian doanya dengan bahasa Indonesia? Saya belum pernah menemukan redaksi yang terkait dengan doa bisa dibaca dalam bahasa Indonesia tatkala sedang sholat. Maka usahakan ketika sholat itu doanya tetap dalam bahasa Arab. Seperti itu, Gus Wi. Baik. Bisa dipahami ya, Ibu ya. Jadi selama sholat ketentuannya adalah bahasa yang sudah diajarkan kepada kita, yaitu bahasa Arab. Itu. Kalau dalam batin, mohon maaf tadi udah dijelaskan belum, Kang? Kalau di batin gimana kalau bahasanya tidak harus bahasa Arab? Ya, kalau batin itu berarti amalan hati, ya, amalan hati. Maka saya sekali lagi belum menemukan referensi secara lebih jelas lagi terkait dengan doa bahasa Arab ketika dalam kondisi sujud ataupun yang lain dengan bahasa Indonesia ataupun dengan cara di batin misalnya. Ya, memang ada kemudian ustadz ataupun kiai yang mengatakan tatkala tidak dilahirkan maka itu boleh, ya. Karena sama atau hampir sama misalnya tatkala kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram kemudian kita keinget kunci yang hilang, kita keinget pekerjaan yang belum selesai, ya. Ini
karena tidak dilahirkan itu tidak akan mengurangi atau tidak akan membatalkan sholat tersebut, tetapi hanya mengurangi kualitas daripada ibadah sholatnya. Nah, lalu kemudian kalau terkait dengan itu adalah doa ataupun hajat, maka tadi masih ada perbedaan pendapat dan saya sekali lagi belum menemukan referensi secara pastinya apakah kemudian boleh dengan bahasa Indonesia meskipun di batin. Seperti itu, Gus. Baik. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, Kang. Ya. Ini nama tidak ada, nama HP-nya. Kang, doa ini bisa kita baca di setiap gerak rukuk, sujud, dan sebelum salam ya? Gimana, Ya, Kang? ya betul. Tetapi di Nabi sendiri itu sudah mencontohkan, ya sudah memberikan contoh. Misalnya kalau dalam sujud itu ada 3 ya. Allahumma inna as'aluka bi husnil khotimah misalnya. Satu doa yang kemudian yang lain adalah Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Ya muqallibal qulub watsabit qalbi ala dinik. Ini 3 doa ketika dalam sujud. Kalau kemudian sebelum salam ada doa kita yang agar terhindar dari fitnah dajjal ya. A'udzubillah Allahumma inni a'udzubika. Nah, itu betul ya. Min adzabil qabri wa min syarril fitnatil mahya wal mamati wa min syarril fitnatil dajjal ya. Seperti itu. Itu doa ketika sebelum salam. Itu yang diajarkan oleh Nabi, yang disunahkan oleh Nabi. Maka kita ngikuti aja itu ya. Kita ikuti aja itu. Jadi strategi kita di mana? Strategi kita adalah kita bisa menggunakan ayat-ayat ini itu ketika berdiri dalam sholat setelah baca Al-Fatihah. Strategi kita begitu. Itu, Gus. Baik. Oke, baik, Kang. Lanjut pertanyaan berikutnya. Insya Allah masih ada waktu beberapa menit lagi. Pertanyaan dari Hafidz Ardian. Cukupkah kita memahami arti keseluruhan dari suatu doa tanpa harus mengerti doa itu per ayatnya? Lanjutnya, bila waktunya sangat terbatas, mana yang lebih utama melakukan sholat qobliyah subuh atau sholat tahiyatul masjid? Silakan, Kang. Ya, baik. Yang pertama, bagusnya, ini sekali lagi kita ngomongin bagusnya, memang kita harus paham ayat per ayat, kata per kata dari doa yang kita panjatkan dengan bahasa Arab tadi. Bagusnya ya. Jadi kalau misalnya Robbana itu, oh ya Allah, ya Rob, ya Tuhan kami, seperti itu. Tetapi kalau kemudian itu kita belum sampai di level itu, setidaknya kita paham bahwa doa ini, misalnya Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Bahwa doa ini untuk minta kebaikan dunia, untuk minta kebaikan akhirat, agar terhindar dari siksa neraka. Udah, kalau yang penting kita paham itu tidak apa-apa ya, minimal paham itu. Tapi sekali lagi bagusnya adalah ayat per ayat, kata per kata. Maka penting sebenarnya kita itu untuk belajar bahasa Arab, karena bahasa Arab itu nanti adalah bahasa surga. Jadi kalau kita di surga nanti bahasanya Arab ya. Semua kembali ke bahasa Arab dan juga bahasa Quran juga bahasa Arab. Pertanyaan kedua tadi terkait dengan apa, Gus? Sholat yang dipilih ketika masuk atau ya, sudah iqomah, mau masuk iqomah subuh, itu kira-kira sholat qobliyah subuh atau sholat tahiyat al-masjid gitu. Gimana ya, Kang itu? Oke, baik. Ada satu sholat yang itu dilakukan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa yang mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ada yang menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sholat fajar secara khusus. Ada juga yang menyebutkan 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sholat qobliyah subuh.
Nah, kita kalau kemudian mau perinci satu persatu, sholat qobliyah subuh itu apa? Sholat qobliyah subuh itu ya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat fajar itu apa? Sholat fajar itu ya sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum subuh. Sholat tahiyatul masjid itu apa? Kita sholat 2 rakaat saat masuk masjid dan waktunya itu adalah sebelum subuh. Artinya yang dimaksudkan dengan hadis tersebut itu mau kita sholat tahiyatul masjid, mau niat kita sholat fajar, mau kita sholat qobliyah subuh, maka insya Allah itu nanti pahalanya sama. Kalau memang waktunya mau panjang, ya boleh, tidak apa-apa. Begitu kita masuk, sholat tahiyatul masjid dulu. Begitu belum qomat, maka sholat fajar misalnya. Itu boleh saja. Tapi kalau kemudian sudah mepet tadi waktunya, maka boleh hanya sholat 2 rakaat saja, baik itu mau sholat fajar, mau sholat tahiyatul masjid juga diperbolehkan. Insya Allah sama, karena intinya adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Seperti itu, Gus. Baik, ya. Baik, Kang. Terima kasih. Insya Allah semuanya punya nilai karena sholat sunnah ya. Ya. Jadi insya Allah Allah akan memberikan penentuan selama kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan. Seperti itu. Baik, Kang. Sepertinya pertanyaan sudah cukup semuanya. Dan pas waktunya jam 21.28, tinggal 2 menit lagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Kang Udin Yulianto yang telah memberikan materi luar biasa pada malam hari ini. Mohon materi nanti dibikin PDF ya, Kang ya, untuk bisa kita share ke peserta semuanya melalui WA. Ya, insya Allah nanti akan kita sampaikan di WA. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui WA yang akan kita share. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kontak kami ya, silakan diberi nama Bapak Ibu ya, karena kami menggunakan dalam grup WA itu dalam bentuk siaran grup ya, linknya itu. Jadi kita mengirim pesan dengan 1 kali kirim, insya Allah tersebar semuanya dengan catatan kontak kami silahkan disimpan dalam bentuk nama ya, bisa dikasih nama admin kajian online atau silahkan nama yang lainnya. Karena itu nanti akan memudahkan kami ketika kami menge-share info-info terkini terkait dengan kegiatan kajian online Manut Quran ini. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sebelum acara kita tutup, sedikit akan kami sampaikan bahwasanya insya Allah bagi Bapak Ibu yang kemarin mengikuti program ya